Ini udah lu record. Udah, yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jovi. Saya akan bertanya mengenai hal-hal pada Bapak Iqbal mengenai pedagang perantara. Nah, pada pertanyaan pertama ini, saya ingin nanya nih mengenai 3 contoh pedagang perantara yang keberadaan dekat dengan lingkungan Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 contoh dari pedagang perantaranya, seperti yang pertama adalah maklar produk kerajinan. Di sekitar lingkungan saya ini ada beberapa maklar produk kerajinan dan produk di dalam produk-produk yang diperdagangkan tersebut ada seperti kerajinan rotan hingga kayu. Nah, yang membedakannya daripada produk kerajinan lainnya itu adalah 100% produk yang dimiliki di sini adalah buatan UMKM. Sehingga terkadang si pihak maklar ini di samping dia menerima buyer atau pembeli dari luar negeri, namun juga memberikan spesifikasi produk yang mendetail seperti kayak mulai dari ukuran, harga, berat, hingga mungkin packaging-nya. Selain itu, si pihak maklar ini juga tidak hanya lepas tangan saja. Jadi ketika pihak maklar ini mendelegasikan tugas kepada quality control-nya, maka, pihak maklar ini juga ikut datang gitu, langsung mendatangi UMKM-nya. Sehingga di situ menimbulkan seperti, unsur empati, sikap empati antara si maklar dengan pihak UMKM-nya. Kemudian yang contoh kedua adalah agen pabrik sosro. Jadi teh botol sosro ini di cukup dekat dengan jarak agen distribusinya dengan rumah saya. Yang menjadi pembedanya adalah pendistribusian produk yang ditawarkan oleh si agen agen sosro ini, menggunakan sistem bundling. Jadi si produk-produk yang ada misalkan dari teh botol sosro itu di-bundling jadi satu seperti fresh tea, teh kotak, dan juga fruity, jadikan satu. Kemudian pihak ketiga yang menjadi garis bawah di sini adalah pihak ekspeditur atau pihak yang mmm, memerintahkan orang lain untuk melakukan pengiriman barang melalui darat ataupun air, bahkan hingga sampai udara. Jadi contohnya sendiri adalah, jasa pengiriman barang dari JNE dan juga JNT. Nah, pembedanya sendiri adalah mungkin kecepatan dan ketepatan pengiriman barang dibandingkan kompetitor lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Demikian. baik Bapak Iqbal. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, saya ingin tahu mengenai 3 pembeda utama dari karakteristik yang Bapak Iqbal bilang tadi. Jadi masing-masing perantara perdagangan tersebut itu seperti apa? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, Pak Jovi, pembedanya sendiri kalau yang untuk maklar kerajinan itu, jadi si pihak maklar ini, jadi dia tidak hanya lepas tangan gitu, menerima, order atau pesanan dari buyer luar negeri, tapi juga, menerapkan sisi empatinya kepada si pihak UMKM, yakni dengan mendatangi, kemudian menanyakan terkait, produk-produk dan juga quality control-nya. Kemudian kalau untuk pembedanya, yang agen pabrik sosro ini dia pendistribusian produknya itu kan ke toko-toko kecil ya, dan di toko-toko kecil itu terlebih dahulu sebelumnya sudah di-bundling dulu produknya. Jadi Hmm. jadi ketika masuk ke toko kelontong itu kondisi produk udah di-bundling gitu, nggak kondisi terpisah seperti pada biasanya. Dan untuk si pihak ekspeditur atau pihak pengiriman ini, eee, mungkin pembedanya sendiri adalah dari kecepatan dan juga ketepatan pengiriman barang kayak misalkan kesesuaian dengan alamatnya gitu. Kan terkadang ada beberapa kurir yang masih, mungkin untuk produk-produk yang ingin dikirimkan itu masih tertunda di gudang dan sebagainya mungkin. Itu yang jadi pembedanya. Silakan Pak Jovi. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya nih, jadi kan Bapak Ibu telah menjelaskan contoh-contohnya. Saya ingin tahu nih, peranan apa saja sih dari pedagang perantara ini dalam keberhasilan suatu bisnis? Oke, baik, untuk peranan pedagang perantara sendiri dalam aspeknya untuk keberhasilan suatu bisnis, ya ini yang pertama adalah sebagai penghubung antara pihak produsen, misalkan di sini adalah tadi sebutkan kayak, mungkin dari UMKM, kemudian sampai ke tangan konsumen.
atau mungkin buyer dari buyer luar negeri atau buyer yang lokal gitu. Kemudian yang kedua ya ini mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dari pihak pihak apa produsen dengan pemakaian produk yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga sendiri adalah peranannya adalah menciptakan manfaat mulai dari bentuknya, kemudian manfaat dari segi waktunya dan juga manfaat tempat serta manfaat dari kepemilikan atas produk yang disampaikan tersebut. Mungkin itu, Pak Jovi. Oke, baik. Nah, kita masuk ke bagian pertanyaan terakhir nih. Jadi saya ingin tahu nih contoh kasus yang Bapak Iqbal miliki mengenai sengketa pedagang perantara. Tapi Bapak Iqbal menjelaskan juga disertai dengan latar belakang kasusnya, pihak yang terlibat, dasar hukum yang terkait, serta penyelesaian sengketa tersebut. Oke, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jovi. Untuk contoh kasus yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, ya ini seperti kasusnya kurir Shopee Express yang ramai-ramai mau bekerja. Dan ini kejadiannya itu terjadi pada rider kurir Express Shopee yang berdomisili di Bandung. Jadi menurut dikutip dari Kompas, saya sedikit mengutip sedikit, bahwa ada sekitar 1.000 orang kurir dari Shopee ini, dari Shopee Express ini yang melakukan aksi mogok kerja. Pemicunya, ya ini tidak lain adalah karena upah kurir yang pertama dari kesepakatan pertamanya kan terdapat 3 jenis upah kurirnya. Ada yang skala tinggi, menengah, dan juga skala rendah. Jadi untuk yang skala tinggi ini upah yang diberikan ya ini senilai 5.000 per paket. 5.000 per paket barang yang diantarkan. Kemudian untuk skala menengahnya ya ini 3.500 per paket yang diantarkan. Kemudian yang terakhir adalah 2.500 per paket. Nah, yang menjadi masalah adalah dari ketiga hal ini, dari ketiga tolak ukur untuk pengiriman paket ini, pihak Shopee ini disinyalir menurunkan upah kulirnya menjadi 1.500 per paket. Menurut isu yang ditweetkan oleh dari pihak kurir. Sementara itu mungkin tweet ini disangkal oleh pihak Shopee sendiri, yakni melalui Eksekutif Director Shopee Indonesia, yakni Mas Handika Jaya, yang menyampaikan bahwa pihaknya dapat memastikan bahwa operasional Shopee Express sampai saat ini akan tetap berjalan secara normal dan juga lancar. Jadi tidak akan ada aksi demonstrasi, kemudian tidak akan ada mogok kerja yang dilakukan oleh Shopee Express. Namun yang perlu menjadi catatan adalah para pengemudi Shopee Express ini memiliki kebebasan untuk memilih hari operasional kerja mereka. Dan untuk tentang kasus yang keterlambatan pengiriman produk di beberapa hari yang lalu adalah mungkin itu terjadi karena campaign dari 4.4 Mega Shopping Shopee yang berlangsung saat itu. Kemudian ada juga hal yang menjadi perlu di-highlight di sini adalah pihak yang men-tweet terkait kasus kurir Shopee ini, ya ini Bang Arif Widianto kalau nggak salah di Twitter, menambahkan bahwa Shopee Express ini memberlakukan sistem shift dan target pengiriman paket lainnya untuk aturan karyawan biasa. Sementara di Indonesia sendiri kemitraan yang diatur ya ini berada kemitraan yang diatur ya ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Jadi di pasal 1 menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Nah, menurut argumen dari Bang Arif ini, dari cerita-cerita yang diberikan oleh kurir-kurir Shopee lainnya juga menjelaskan bahwa kemitraan Shopee ini lebih condong mengarah kepada kemitraan semu. Jadi kemitraan yang abu-abu gitu. Sementara itu sendiri kemitraan yang di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna yang digunakan untuk mengatur transportasi online belum
menaungi si pihak kurir yang dari perusahaan e-commerce gitu. Jadi hanya baru menaungi, pihak transportasi online saja. Sementara ada juga aturan mengenai pembayaran upah di bawah minimum yang dimaksud dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2019, ya ini salah satunya ya ini tentang UU Cipta Kerja yang pada prinsipnya pengusaha tersebut dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Kemudian yang kedua, di sisi lain pengusaha tersebut wajib membayar kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, gubernur wajib menetapkan UMP dan menetapkan UMK dengan syarat tertentunya. Adapun UMK yang ditetapkan, dia ini berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Sementara itu, upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar pengusaha dan pekerja. Jadi solusinya untuk case ini mungkin, jika masih jika masih terdapat persoalan terkait upah yang rendah dan sebagainya, mungkin bisa melakukan penyelesaian perselisihan haknya secara hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hukum industrial atau UU PPHI, yang prosedurnya adalah mengadakan perundingan bipartit, yakni antara pekerja atau serikat pekerja buruh dengan pengusaha. Secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang kedua adalah apabila dalam kurun waktu 30 hari perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu atau para pihak pencatat perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, pihak yang ingin mengajukan gugatan perlu mengajukan bukti-bukti penyerta, yakni untuk perundingan bipartit yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, yakni apabila kasusnya adalah termasuk perselisihan hak, maka setelah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, maka akan dilangsungkan mediasi. Dan yang terakhir adalah apabila mediasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sementara itu solusi yang ditawarkan oleh pihak perwakilan kurir dari Shopee Express tadi, yakni menawarkan dua opsi untuk untuk eksekutif pimpinan dari Shopee itu sendiri. Yakni yang pertama adalah menerapkan kemitraan sejati dengan prinsip setara, adil, saling menguntungkan dan membutuhkan, bukan kemitraan semu seperti yang saat ini dilakukan oleh pihak Shopee. Dan yang kedua, yakni tetap menetapkan pekerja gig bukan sebagai mitra, tapi menjadi karyawan. Yakni ada UMR. Jadi mendapat UMR, kemudian memiliki jam kerja yang tetap dan juga jaminan sosial. Mungkin itu Pak Jovi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Iqbal atas jawaban Anda yang sangat jelas dan lengkap. Dan ya itu saja dari pertanyaan dari saya sendiri, dan sekian dari pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih juga Pak.